Halo sahabat Fanatik, ketemu lagi dengan gue Alvin, seseorang yang punya komitmen untuk sepak bola Indonesia. Jadi kali ini gue mau ngebahas pertandingan di babak ke-9 Liga 1 BRI, yaitu antara Persija Jakarta melawan Arema FC. Kita lihat dulu di pertandingan sebelumnya. Jadi di pertandingan sebelumnya Persija Jakarta harus kalah dari Madura United di kandangnya Madura United dengan skor 2-0. Nah, kalau kita lihat statistik, sebenarnya Persija secara penguasaan bola lebih unggul, yaitu sebanyak 56%. Kesempatan mereka menciptakan gol juga lebih unggul sebanyak 3 kali. Walaupun memang Madura juga cuma 2 kali tapi 2 gol ya. Nah, sedangkan mereka melakukan operan sebanyak 412 kali dan operan yang berhasil sebanyak 327 kali. Ya, agak lumayan lah angkanya kalau menurut gua. Nah, tapi coba nih, serangannya itu sebanyak 125 kali serangan, luar biasa, dan serangan berbahaya sebanyak 78 kali serangan berbahaya. Jadi di pertandingan kemarin memang ada beberapa catatan sebenarnya. Gue melihat bahwa Persija Jakarta memang seperti biasa dia melakukan permainan high press dan serangan mereka tuh cepat dan selalu progresif ke depan sebenarnya. Makanya mereka melakukan serangan luar biasa ya, sebanyak 125 kali dan berbahayanya 78. Sangat luar biasa angkanya kalau menurut gua. Rotasi bermain bergerakan antara sisi kanan sisi kiri itu juga berjalan sekali. Rico yang gue bilang bisa dibilang sangat mobile, baik dia main di kanan main di kiri, dan itu cukup terlihatan sekali sih kalau menurut gua. Cuma memang sayangnya di pertandingan ini memang salah satu andalan dari Persija Jakarta yaitu Rio Matsumura tidak bisa bermain, dan di sini memang kelihatan ketimpangannya ya. Biasanya selalu bermain di antara sisi kiri dan sisi kanan. Nah, Persija Jakarta walaupun dia kuat dalam hal menyerang, tapi memang dia sedikit lengah kalau menurut gue dalam sisi pertahanan kemarin. Jadi di pertandingan kemarin mereka mencoba untuk melakukan perangkap offside, tapi mereka tidak sadar kalau ada lawannya mereka yang muncul dari belakang dan mereka gagal mengantisipasi itu, dan akhirnya pemain dari Madura United berhasil menciptakan gol. Dan bahkan kejadian ini sampai terjadi sebanyak 2 kali, dan itu 2 gol yang tercipta dari Madura United. Dan agak disayangkan memang kalau menurut gue. Memang maksud dia adalah melakukan high press supaya pertahanannya agak tinggi dan langsung cepat mau naik, tapi kadang-kadang mereka terlalu cepat untuk naik. Jadi ketika ada bola dari belakang dan ada pemain Madura yang berlari dari belakang, mereka tidak sadar akan itu. Harusnya ada yang menutup akan itu. Dan sayangnya lagi di pertandingan ini gue ngelihat kemarin agak kepancing emosinya dari pemain Persija Jakarta, dan ini sangat berpengaruh terhadap permainan tim secara keseluruhan, dan ini harusnya memang jadi evaluasi kalau menurut gua. Dan padahal mereka bisa mengangkat moralnya mereka dengan tendangan penalti, tapi sangat disayangkan tendangan penaltinya juga tidak berhasil menjadi gol. Ya, mudah-mudahan akan ada evaluasi besar-besaran kalau menurut gue, karena secara permainan sebenarnya Persija cukup baik sih kemarin kalau gue lihat. Cuman lini pertahannya sedikit kurang sigap sih menghadapi pemain-pemain yang muncul dari belakang, dan ini agak bahaya sebenarnya. Kalau dia tidak bisa mengantisipasi ini, bisa jadi lawan-lawan berikutnya dari Persija Jakarta akan menerapkan strategi yang sama dengan seperti ini. Nah, ini agak berbahaya kalau menurut gue. Nah, kalau kita lihat pertandingan sebelumnya Arema juga kemarin kalah ya. Mereka harus kalah dari Rans Nusantara dengan skor 1-0. Walaupun bermain di kandang Arema yang juga bukan di kandangnya sebenarnya, karena bermainnya di Bali. Kita lihat secara statistik. Secara statistik penguasaan bolanya Arema tuh sebanyak 62%. Tapi kesempatan menciptakan golnya mereka hanya 0. Tidak ada sama sekali tembakan ke arah gawang. Tendangan sudut mereka banyak padahal 9. Nah, kalau ngeliat total operan bahkan banyak nih total operan. Total operannya mereka sebanyak 485 kali dan operan yang berhasil sebanyak 382. Ya, agak lumayan lah untuk passing successfulnya ya. Nah, secara serangan mereka melakukan 124 kali serangan. Banyak angkanya, tapi sayang mereka hanya melakukan 69 kali serangan berbahaya. Nah, di pertandingan ini yang gue lihat memang Arema FC ini
kemarin agak kesusahan untuk menembus lini pertahanannya Rans Nusantara, karena memang Rans Nusantara sangat luar biasa. Kalau menurut gua lini pertahanannya sangat rapat sekali, konsisten sekali, dan mereka sekali melakukan serangan balik. Nah, ini yang kurang bisa diantisipasi oleh pemain Arema, sehingga mereka agak terburu-buru dan akhirnya mereka melakukan pelanggaran di dekat kotak penalti, dan akhirnya tendangan bebas yang cuma berapa meter di kotak penalti ya, sekitar nggak nyampe 1 meter kayaknya, setengah meter dari kotak penalti, berhasil membuat Rans Nusantara unggul dan akhirnya memenangkan pertandingan ini. Nah, memang Arema FC secara materi kalau menurut gue fine-fine aja sih. Mereka mempunyai banyak pemain yang berkualitas kalau menurut gue. Tapi sangat disayangkan, memang sepertinya kondisi dari klub Arema saat ini tidak baik sama sekali. Nah, ini yang mereka harus segera bangkit, karena Arema adalah satu-satunya klub di Liga 1 BRI yang belum berhasil menang sama sekali, dan mereka saat ini menduduki peringkat terakhir klasemen sementara ya. Harus ada perubahan yang cukup signifikan di sisi Arema. Ini harus ada semacam kayak revolusi sih kalau menurut gue di Arema, agar mereka bisa bangkit. Karena kalau mereka tidak melakukan itu, nah bisa jadi mereka akan terdegradasi ke Liga 2. Nah, balik lagi ke pertandingan antara Persija Jakarta melawan Arema FC. Walaupun dua klub ini sama-sama kalah, tapi secara permainan menurut gua Persija mungkin akan lebih baik karena mereka bermain di kandangnya sendiri. Nah, sedangkan Arema ini bukan masalah permainan, tapi adalah masalah mental, masalah semangat yang harus mereka bangun. Karena ketika mereka tidak punya tujuan untuk bermain, itu akan sangat memberatkan sih kalau menurut gua, dan itu kemarin kelihatan sekali sih sebenarnya, dan ya mereka harus membenahi itu sih. Ada sesuatu masalah yang mungkin harus bisa dicari root cause-nya apa dan harus dibenahi. Ya, semoga mereka bisa bangkit. Tapi sekali lagi gue bilang, kalau gue ngelihatnya dari permainan sebelumnya, Persija Jakarta harus ada yang diperbaiki juga, dan Arema juga harus ada yang diperbaiki juga sih. Tapi kan kita lihat seperti apa pertandingannya. Yang pasti sangat seru sih untuk ditonton kalau menurut gue. Oke, terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa saksikan terus berita mengenai sepak bola Indonesia di channel ini. Maju sepak bola Indonesia, Indonesia juara.